Paradigm Lifestyle Podcast. Woo! Powered by Paradigm Indonesia. It's your future. With me, Francois Seven. And Eric Liman. Now here we go, Dr. Andi Wijaya. Yeah. Halo. Wow, kita hari ini ngobrol sama dokter. Ya kan kemarin kita udah ngobrol sama dokter Monik ya. Sekarang ngobrol sama dokter Andi. Dr. Andi. Waduh, seru nih. Udah lama nggak ngobrol. Ya kan. Jadi kita hari ini akan ngebahas tentang fenomena yang lagi heboh banget dibicarain sama orang-orang nih dok. Tentang badai-badai itu ya, walaupun badai pasti akan berlalu, ya kan. Sekarang tuh ada yang lagi trending itu badai sitokin. Betul. Bener banget. Apakah itu? Coba. Jadi badai sitokin itu sebenarnya adalah gini, ketika virus masuk ke tubuh ya, tubuh itu kan merespon, dia mengenali virusnya. Jadi sel-sel darah putih dan sel-sel imun tubuhnya bakal ngerespon terhadap virus tersebut. Responnya ya adalah respon inflamatori. Jadi ada inflammatory respon untuk nandain, oh ini ada virus masuk nih, badannya harus kerja. Oke? Nah, cytokine storm itu adalah respon terhadap virus COVID-19-nya itu terlalu besar sehingga banyak sel pro-inflamatori yang dapat menyerang organ-organ tubuh dan membuat damage. Kurang lebih seperti itu sih sebenarnya. Jadi terlalu banyak inflammatory response-nya dari sel-sel imun tubuh. Jadi badannya kaget gitu. Oh, oke. Nah, terus jadi kalau misalkan digabungin nih sama pandemi ini nih yang kayak COVID ini ya kan virus-virus itu. Jadi sitokin ini tuh apa sih sama si COVID-19 ini? Sitokin itu sebenarnya sitokin itu adalah molekul-molekul normal yang diproduksi oleh tubuh. Oke? Ketika produksinya tidak kebanyakan, jadi kan gini, ketika virus masuk, sistemnya gini, tubuh akan ada yang nggak cuma virus, ini untuk semuanya, mau cedera apapun ya. Ada cedera atau ada virus, terjadi inflammatory response. Inflammatory response ini nandain ke otak, woi ada yang salah nih. Jadi otaknya bekerja untuk melawan hal-hal yang salah tersebut. Jadi sebenarnya inflammatory bagus. Tapi kalau kebanyakan inflammatory response-nya, seperti yang terjadi pada cytokine storm ini, badannya kaget, bisa menyerang organ-organ lainnya dan bisa menyebabkan efek-efek negatifnya. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau kita ngomong tentang cytokine storm. Oke. Kenapa orang bisa sampai kena cytokine storm? Wah, kalau jawab kenapa orang bisa kena, ini lebih tergantung dari satu, virusnya virus apa, dan yang kedua tergantung dari sistem imunitas tubuhnya. Oke? Jadi kan virusnya kan tentu saja virus corona yang kita ngomongin di sini ya, COVID-19. Jadi sekarang sebenarnya tergantung dari sistem imunitas atau kerja tubuhnya. Sepengetahuan saya, kita sekarang ini juga belum terlalu paham kenapa bisa terjadi cytokine storm ini, kenapa bisa tiba-tiba sel tubuhnya kaget gitu ya. Kita juga masih dalam research lah, karena ini baru juga kan ya. Tapi yang pasti di sini, yang saya tahu dengan pasti adalah exercise secara rutin can definitely help with enhancing the human immunity supaya sistem tubuh bekerja dengan optimal dan bisa lebih aman ketika ada cytokine storm ini. Jadi olahraga apapun justru malah ngebantu ya? Well, oke. Mari kita bahas lebih lanjut. Olahraganya harus spesifik. Specific exercise have different response. Secara umum, kalau kita ngomong tentang exercise, itu kita mungkin ngomongin ke intensitasnya dulu. Karena intensitas ini ngaruh banget nih. Karena kalau intensitasnya salah, yang ada olahraganya bukan malah bagus, malah bisa negatif. Jadi kan secara umum kita bagi misalnya jadi low intensity, medium intensity, dan high intensity exercise ya. Nah, kalau misalnya nih kita habis low intensity atau medium, oke salah. Kalau misalnya kita habis high intensity exercise, misalnya habis ngelakuin fitness test yang sampai setengah mati itu, atau challenge apapun gitu ya. Nah, Oke. Yang ada kalau habis fitness test atau high intensity exercise, apakah kita akan capek apa seger? Pasti capek kan, setengah mati. Kayak lemes, nggak ada tenaga. Nah, jadi kalau habis ngelakuin high intensity exercise, di mana sampai capek banget, di mana sampai ngos-ngosan, sesaat setelah exercise tersebut,
tubuh berada dalam posisi yang paling rawan untuk terkena virus. Karena kita capek banget nih badannya fokus untuk recovery. Nah, di time period itu, tubuh paling rawan untuk terkena virus dan terkena infeksi-infeksi lainnya. Karena badannya fokus ke recovery. Makanya kalau ini untuk kebanyakan orang, kalau lagi di era pandemi seperti ini, pastikan kalau mau high intensity exercise, jangan sampai mau mati lah, jangan sampai capek-capek banget, karena malah 1 sampai 2 hari setelah exercise tersebut jadi lebih rentan terkena cedera, terkena virus maksudnya. Tapi kalau low atau medium intensity itu aman, nggak habis ngelakuin low atau medium intensity itu tubuh nggak berada dalam kondisi yang rawan. Jadi kalau kita saranin dari intensitinya, untuk saat ini sebisa mungkin lakuin low atau medium intensity exercise. Ini bagi orang banyak ya. Tapi kalau misalnya bagi atlet yang latihan emang dari dulu udah latihan sehari 3 kali ya mungkin nggak ngaruh juga high intensity gitu ya. Kalau olahraga tengah malam gitu tuh masuknya kemana tuh, Dok? Oh, itu sih nggak high intensity, itu mungkin medium ya, medium. Medium. Itu nggak high intensity sih ya. Kalau high itu kita ngomongnya kayak bener-bener kayak jadi agak pusing dikit, udahannya nafas susah, kayak ngomong nggak bisa. Saya ngomong kayak gini gitu, sampai kayak gitu. Nah, seru ya. Tapi lumayan. bukan jadi high ya? Kenapa, sorry? Kalau berkali-kali olahraga tengah malamnya kan jadi high juga. Oh, ya bisa juga kalau kebanyakan kali ya. Kalau kebanyakan bisa high sih. Bener juga. Olahraga apa sih ini sebenarnya? Malam-malam. Ya, coba semuanya yang dengerin podcast ini komen ya, yang nonton komen olahraga malam apa yang kalian lakukan? Banget. Jadi kan itu kan kita ngomongin tentang intensity. Tapi sekarang sebenarnya tipe exercise itu ngaruh juga terhadap efek dari exercise tersebut. Misalnya, kita kan bagi exercise jadi kardiovaskular atau enggak resistance training atau strength training ya. Nah, efeknya itu beda. Kalau kita ngomongin spesifik tentang cytokine storm. Cytokine storm itu kan kayak tadi aku bilang adalah pro-inflammatory. Yang bisa ngefek terhadap cytokine storm itu adalah exercise, resistant exercise, bukannya kardio. Kenapa? Begini, ketika lebih banyak otot dan ketika kita mengkontraksi otot, itu level anti-inflammatory molekul dalam tubuh itu akan meningkat. Jadi semakin banyak otot dan semakin banyak otot yang dikontraksi, itu level anti-inflammatory molekulnya bakal meningkat. Jadi kalau ada kondisi pro-inflammatory seperti cytokine storm atau misalnya kondisi-kondisi lain seperti diabetes, obesitas yang menyebabkan inflamasi, exercise yang membangun massa otot itu bakal bermanfaat banget. Kalau kita ngomongin inflamasi. Terus otot itu juga bagus. Kenapa? Karena membangun otot dan mengkontraksi otot itu juga memproduksi enzim-enzim yang dapat melawan reaktif oksigen species. Pernah dengar nggak ada oksidatif stres gitu lah? Kayak ada antioksidan gitu lah. Pernah dengar antioksidan nggak? Nah, exercise itu bisa menciptakan antioksidan alami dari tubuh. Jadi bisa ngelawan reaktif oksigen spesies yang bahaya dari virus dan dari infeksinya, seperti itu. Itu kalau resisten. Nah, kalau yang satu lagi yang kardio, itu efeknya agak sedikit berbeda. Kalau dari cardiovascular exercise, dia kan meningkatkan denyut nadi dan mempercepat peredaran darah, ya kan? Kalau kardio kan jadi denyut nadi cepat, peredaran darah lebih lancar. Jadi efek dari cardiovascular exercise itu lebih ke sel-sel imun yang ada di tubuh itu dapat lebih tersalurkan ke organ-organ yang riskan, misalnya organ paru-parunya atau jantungnya, sehingga misalnya nih, kalau rajin kardio, berarti di jantung dan di paru-parunya itu sel-sel darah putih atau sel-sel imunnya lebih banyak dan lebih siap melawan virus ketika masuk. Jadi kalau rajin kardio, ibaratnya jadi virusnya masuk, langsung bisa diserang. Jadi responnya cepat sehingga efek dari virus atau infeksi tersebut bakal nggak terlalu bahaya lah. Itu dari kardio. Oke, jadi gak heran ya
semuanya nih lagi pada justru malah melahirkan di era-era PSBB ini ya, PSBB PPKM ya. Kardio semuanya. Bener banget. Bener kan di rumah kita semua ya. Kardio semua. Kalau tadi itu dari jenis latihannya ya. Bener. Tadi ya, ada kardio sama satu yang resistan. Sama tadi juga ada intensitinya gitu ya. Betul. Ada intensitinya, ada tipe exercise-nya. Nah, tapi banyakan orang nih aku nemuin gini, mereka kan gini sekarang ya. Oh iya, kan COVID nih mesti olahraga rajin biar sehat kan. Tapi banyak yang salah tuh. Oh iya, mereka kira sekali olahraga langsung sehat. Ya nggak begitu, mesti konsisten. Nah, itu dia. Benar-benar. Karena ada juga kayak misalnya ya mungkin kebanyakan orang tua ya. Mungkin aku juga punya pengalaman sendiri nih gitu kan. Orang tua tuh selalu ngingetin karena tahu profesi aku di dunia olahraga, dunia fitness gitu kan. Jadi kadang-kadang gini, komentarnya adalah, Erik jangan capek-capek ya gitu, olahraga nggak usah berlebihan, gini-gini. Nah jadi dari banyak banget orang-orang yang ternyata masih mindsetnya seperti itu ya nggak sih? Benar. Jadi olahraga bagus selama sesuai dengan intensitas tubuh Anda. Maksudnya gini, kalau Erik kan memang udah sering olahraga kan, maksudnya emang udah setiap hari memang olahraga, udah biasa gitu. Tapi kalau iya, atlet jelas. Bener. Kan maksudnya kan udah sering olahraga, sering ngedance, segala macam. Itu kan udah fit hitungannya. Tapi kalau orang biasa, ya tentu saja apa yang Erik lakuin, kalau Erik lakuin misalnya sekarang latihan berapa kali nih? Seminggu. Olahraga berapa kali? Banyak sih, 4 kali kayaknya. 4 kali kan? Kalau untuk Erik mungkin gampang, nggak masalah. Intensitasnya masih medium. Tapi untuk orang yang belum pernah olahraga, disuruh olahraga 4 kali seminggu, itu mungkin udah high intensity untuk mereka. Udah capek banget. Jadi harus disesuaikan intensitasnya dengan masing-masing orang. Yang berat buat saya belum tentu berat buat Anda, dan sebaliknya. Itu yang penting sih aku bilang sih. Iya benar-benar. Ya kan sama kan kayak maminya Fresh juga gitu kan. Sebelum olahraga, kok jangan capek-capek. Ya, udah capek beneran ngedengerin dari awal. Dibawain apa? Dibawain piknik. Dibawain piknik set. Dimulai telur, jus, vitamin. Bagus dong. Nutrisi harus cukup juga kalau gitu ya. Iya. Nah kalau nutrisi juga memang harus diseimbangkan kan dok? Benar. Kalau kita nutrisi sebenarnya ada 2 aspek yang mesti kita lihat dari nutrisi nih. Yang pertama kita mesti lihat makronutrisinya. Yang kedua kita lihat mikronutrisinya. Maksudnya apa? Gini, kalau misalnya kita ngomongin makronutrisi itu kan artinya karbohidrat, fat, dan proteinnya. Jadi ngomongin berat badan lah gitu, ngomongin kalori. Nah, kalau lagi masa rawan begini, ya kita tentu saja nggak mau diet yang ekstrim di mana makannya dikit banget. Kalau makannya dikit, diet, tubuh berada dalam posisi yang lebih rawan terkena virus segala macam. Itu juga makanya orang kalau lagi mau diet, mungkin jangan sekarang kali ya. Kalau mau diet juga jangan yang ekstrim lah sekarang. Malah lebih rentan terkena virus. Itu juga sih kalau dari segi nutrisi ya, dari segi makronya. Tapi sekarang kalau beratnya obesitas juga terlalu besar, ini nggak bagus juga. Karena orang yang obesitas itu lebih rentan terkena infeksi dan terkena cytokine storm itu. Kenapa? Karena ketika mereka obesitas, itu tubuh ada yang namanya chronic systemic inflammation. Jadi bakal ada inflamasi setiap saat di tubuh orang yang obesitas. Jadi nggak bagus juga kalau obesitas. Kalau obesitas, mesti olahraga dan mencoba nurunin beratnya pelan-pelan. Tapi kalau beratnya normal, jangan turunin berat lah untuk sekarang. Gitu. Oke, jadi kalau yang normal lebih baik stabil, terus mungkin bener. Ada yang insecure timbangan naik-naik dikit kan udah langsung tidak gitu, mungkin dijaga kali ya. Betul. Balance nutrition karena selama ini banyak juga persepsi orang-orang diet itu sama dengan tidak makan, betul? Bener, salah sekali. Dokter Endi turun banyak loh. Iya. Aku sebenarnya nggak banyak amat. Jadi aku turun itu cuma aku memang kemarin sengaja nurunin, tapi aku nurunnya itu mungkin sekitar 0,5 kilo per bulan. Per bulan. Per bulan. Wow, per bulan. Per bulan. Aku bener-bener pelan banget nuruninnya. Jadi makanya masih sehat, puji Tuhan. Amin. Total turun berapa banyak, Dok? Total turun dari 78
ke sekarang mungkin sekitar 71, 72 lah. Nah, 72. Jadi lumayan emang. Cuma aku achieve itu dalam waktu mungkin 9 bulan kali, lebih kali. Kurang 10 hari ya, Dok ya? Iya, 9 bulan. 9 bulan lebih. Benar, 9 bulan lebih. 9 bulan lebih. Tapi itu juga aku maksudnya kalori yang aku makan masih lumayan tinggi. Selama itu terakhir aku sampai makan terakhir itu paling rendah masih 2.400. Itu udah lumayan tinggi untuk ukuran diet. Aku masih makan 2.400 terakhir. Jadi nggak sampai yang bener-bener di bawah kalorinya gitu lah. Jangan yang ekstrim, kalau mau diet pelan-pelan aja. Jangan ekstrim lah intinya gitu. Oke. Itu kalau kita ngomongin makro. Kalau kita ngomongin mikronutrisi, tentu saja sebisa mungkin makan makanan yang beragam dan banyak rupanya. Karena gini, misalkan orang kan lagi taunya kan, makanan sehat berarti saya makannya nasi merah, dada ayam, brokoli tiap hari. Nggak bagus juga kayak gitu kalau tiap hari. Meskipun satu-satu makanan itu sehat, tapi kan nggak beragam, nggak variasi. Kuncinya di variasi di sini. Itu kalau dari segi mikronutrisinya. Terus juga yang paling penting satu lagi, tidur. Oke. Harus cukup. Oke. Nah, kalau misalkan tidur itu yang cukup, itu di 7-8 jam ya? Betul. Itu kan kalau kita ngomong dari segi kuantitas. Taruhlah 6, 7, 8 masih oke. Tapi kita harus juga ngomongin tentang kualitas tidurnya. Ini penting juga nih. Misalnya, kalau tidurnya 8 jam, tapi tiap tengah-tengah malam kebangun 5 kali, ya nggak bagus juga kualitasnya. Jadi sebisa mungkin tidurnya itu harus uninterrupted, full. Atau meskipun interrupted, bisa langsung tidur dalam waktu 10 menit. Oke. Jadi kalau misalnya nih, tidur, terus malam-malam bangun, terus nggak bisa tidur lagi sampai sejam, nah itu tidurnya jelek. Kualitasnya jelek. Kalau ada orang yang ngigo-ngigo gitu? Kalau ngigo sih nggak apa-apa, itu masih tidur. Kalau ngigo masih aman, itu gitu kan, ya? iya ngigo aman, masih tidur hitungannya. Itu Tapi namanya kalau, badai mimpi ya? badai sitokin ya. Badai mimpi itu ya. Bener banget. Tapi mungkin satu hal lagi yang terkadang orang kurang take account, kurang notice, itu stres. Jangan stres kalau bisa, mesti happy kita gini. Mesti happy, senang. Kalau stres, it's tubuh bakal lebih rentan terkena virus, tubuh bakal lebih rentan terkena penyakit, dan gak bagus lah. Jadi harus sebisa mungkin jangan stres. Be happy, itu paling penting sih. Ya, tapi kalau misalkan di era-era PPKM, PSBB, ya kan, itu kan orang kan stres levelnya juga pasti akan meningkat ya, Dok. Bener. Nah, itu ada nggak sih saran dari dokter gitu? Gimana gitu supaya nggak stres-stres banget gitu pemirsa netizen, ya kan? Bener banget, soalnya banyak pasien aku juga banyak kan gara-gara semua misalnya sakit leher, sakit pinggang, gara-gara stres sekarang. Di rumah doang, stres, nggak ngapa-ngapain, makin stres, muter terus jadi makin stres makin sakit. Jadi paling biasanya saran aku sih satu, kalau stres paling bener satu, acknowledge dulu. Oh iya beneran, saya emang stres. Stresnya kenapa? Apakah gara-gara satu, bosen? Dua, apakah gara-gara mungkin masalah keluarga atau masalah kerjaan, masalah ini, masalah itu? I think step one is acknowledging it. Oh oke, saya ada masalah ini dan saya harus mencoba untuk mencari solusinya. Solusinya apa? Satu, terima stresnya, jangan terima aja. Jadi kayak accept that you have it, and sometimes it helps for most people. Jadi kalau kita menerima, oh iya saya lagi kayak gini, dan ya udah gitu, terima aja. Terkadang bisa give resolution, tapi terkadang nggak mempan. Jadi saran saya biasanya kalau stres ya cari dulu penyebabnya kenapa dan cari solusinya. Misalnya kalau bosen di rumah doang, cari hobi gitu, ngapain yang bisa di rumah. Malam-malam, loh. Hobi malam. Malam baca buku maksudnya kan, bisa baca buku. Sama berdoa. Berdoa, ya. Bener banget. Wah, hebat emang. Iya benar-benar, kayak ada temen aku, kita nggak usah sebut nama ya. Jadi dia tuh
exercise, terus dia juga latihan juga sama coach gitu-gitu kan, gitu fit, protokol segala macam gitu. Pokoknya semuanya cakep, bagus. Tiba-tiba ada masalah kegalauan, ya kan? Masalah kegalauan, and then jadi nggak happy deh gitu. Justru nggak happy, malah kena ya. Bener, meningkatkan resiko. Jadi gini, ketika kita ngomongin tentang studi tentang sains, itu nggak ada yang mutlak. Semuanya based on probability. Misalnya kita ngomong kasus gampang ngerokok. Kita tahu semuanya ngerokok meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru ya. Tapi kan nggak semua yang merokok itu pasti kena. Karena kalian pasti tahu, ada orang yang udah ngerokok seumur hidup, umur 80 tahun, paru-parunya sehat, nggak ada penyakit. Kenapa bisa begitu? Karena sains itu berdasarkan probabilitas, bukan mutlak. Karena baseline atau genetik tiap orang beda-beda. Ada orang yang lebih rentan terkena penyakit A, ada orang yang lebih rentan terkena penyakit B. Jadi gitu. Jadi kita nggak bisa ngomongin pasti kena. No, itu cuma meningkatkan resiko kita ngomongnya. Meningkatkan resiko. Sama seperti misalnya kita ngomongin, misalnya ngomongin COVID nih, sering nih misalnya netizen ngomong, wah dulu mereka pada ngomong, wah saya nggak pakai masker, nggak pernah kena COVID, nggak pernah kenapa-napa. Mereka ngomong gitu kan. Ya sekali lagi ya, sains bukan mutlak. Jadi pasti ada aja orang 1% yang nggak pakai masker, nggak pernah prokes, tapi nggak sakit, pasti ada. Tapi ketika mereka melakukan itu akan meningkatkan resiko mereka kena. Itu yang penting sih. Sama kayak vaksin. Oke. Vaksin juga orang bilang, teman saya udah vaksin tapi masih kena COVID. Ya iya, nggak mutlak, tapi seenggaknya ini meningkatkan resiko mereka untuk bisa menangani penyakit tersebut. Itu nggak ada yang mutlak. Karena ada juga kan Dok kayak pendapat orang-orang selama ini nih, ada juga yang ada kan vaksin sekarang beda-beda ya jenisnya. Betul. Ada A, B, C, D gitu kan. Ada juga yang mungkin pada saat vaksin dapat juga informasinya, jangan vaksin yang ini karena ini begini, vaksin ini karena ini begini gitu. Nah itu yang bikin orang tuh jadi malas untuk, aduh yang mana nih vaksin gitu kan. Ngerti. Iya sih kalau gitu sih. Aku bukan expert vaksin, tapi secara umum kalau kita ngomongin tentang sainsnya, yang mana aja oke kok. Yang penting dapat aja. Yang mana aja oke. Yang penting dapat aja dulu gitu. Kayak jangan termakan media-media lah. Banyak media-media yang kurang tepat lah. Misalnya apalagi di US itu banyak banget kan yang anti vaccination tuh banyak banget. Oke. Nah kalau itu kan vaksin ya Dok ya. Benar. Yang penting dapat gitu kan. Benar. Nah, kalau dokter, pacar tuh juga yang penting dapat gak sih? Oh, waduh. Saya single sekarang, udah single ini. Aduh. Langsung di-announce di podcast. Aku mau menyapa ya, Mami Cici Juli. Kayaknya ada di belakang nih kayaknya. Siapa tahu denger. Enggak ada. Kalau denger dia langsung ngomong. Aku menyapa sahabat aku yang tadi sih yang aku mention, yang kita juga yang dancer ya. Iya. Pasti dia nonton deh. Harusnya nonton ya. No. Ya, tapi semenjak COVID sih, aku sih biar nggak stres kayak coba hobi baru. Kemarin aja sempat coba ngedance. Iya. Aku coba belajar dance kemarin. Belajar itu apa sih lagunya BTS yang baru tuh, yang lucu. Yang Permission to Dance, yang gini-gini. Bisa kok private sama kita. Oh, boleh banget dari awal ya. Ntar kita buat videonya gitu ya. Online. Karena kan online PT konsepnya. Benar. Oke deh. Thank you banget ya Dok. Ini sangatlah ini ya. Jadi kita tuh jadi paham tentang apa sih ini badai sitokin, terus relate-nya apa sama COVID, dan pastinya juga apa yang harus dilakuin untuk meningkatkan imun tubuh kita, termasuk salah satunya adalah dengan berolahraga. Betul. Olahraga rutin. Tepat dan rutin. Jangan cuma olahraga satu kali di posting habis itu udah selesai. Benar banget, itu yang bikin masalah. Nah, abis ini kita juga akan ngobrolin lagi sama Dr. Andy lebih detail lagi tentang olahraga dan juga gimana cara kita menangani injury, ya nggak sih? Nah. Ya, tapi nanti kita bahasnya nanti in the next episode. Okay, thank you very much people for watching.
Kalau misalnya kalian ngerasa konten ini kayaknya ini bagus deh buat keluarga saya atau buat sahabat saya jadi lebih ngerti lagi tentang badai macam-macam tadi. Nah, ini silakan langsung bisa di-share karena dengan kita nge-share sesuatu tuh kita nggak cuma memberikan energi atau motivasi atau inspired people, tapi kita bisa menyelamatkan hidup seseorang, ya kan? Nah, kalau habis di-share jangan lupa dikasih love dan boleh komen. Boleh nanya juga sama Dr. Andy yang single. Di komen langsung dibaca sama Dr. Andy. Langsung dibaca, benar. Nah, kalau misalnya ada feedback, ada input, very welcome to let us know. Dan please follow our social media, ada banyak nih, ada di Instagram, ada di Facebook, LinkedIn, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Thriller, dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Thank you, Dr. Andy. Thank you.